maka sudah diatur cara penyelesaiannya melalui bukan Permendagri, melalui Undang-Undang 23 tahun 2014. Bisa dibaca. Jadi Undang-Undang 23 2014 itu kita diarahkan ketika terjadi sengketa tapal batas kabupaten satu dengan kabupaten lain, maka ada dua opsi untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara opsinya? Opsi yang pertama non hukum, yang kedua adalah dengan cara hukum. Opsi non hukum ini bagaimana? Maka dengan cara bisa mediasi, bisa negosiasi, dan kemudian dikenal secara administratif penyelesaiannya, dan itu dilakukan oleh provinsi dengan menghadirkan dua kabupaten yang bersangkutan. Maka itu sudah dilakukan oleh provinsi kemarin. Ketika dua belah teknis itu sudah ada masalah. Nah, tapi persoalannya ketika kemudian bupati tanda tangan, itu juga menimbulkan masalah. Lagi-lagi menyangkut urusan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Apa isinya di situ? Dalam pasal 331 dijelaskan tentang pedoman pengelolaan hak milik daerah. Jika itu berupa tanah, maka harus mendapatkan persetujuan DPR. Jika itu berupa bangunan, maka nilainya yang di atas 5 miliar harus persetujuan DPR. Maka aset ijen itu luar biasa nilainya. Tadi sudah disampaikan, secara historis Banyuwangi ini memiliki penuh kawah ijen. Bahkan tahun 1900-an saya baca ada namanya perangko yang bergambar, perangko tulisan Banyuwangi bergambar latar belakang ijen. Dan itu perangko itu adalah alat legalisasi resmi dari pemerintah, berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui kalau ijen itu penuh milik Banyuwangi. Kan gitu? Nah, secara historis, secara yuridis, secara sosiologis bagaimana? Yang bekerja setiap hari itu orang Banyuwangi karena memang secara geografis berdekatan ijen dengan Banyuwangi. Tidak bisa dipungkiri, maka hari ini saya dan teman-teman sepakat kalau jangan sampai ijen itu hengkang dari pangkuan Bumi Belambangan. Ini sudah kita sepakati dengan adanya, dan ini sepakat kan? Cuma bagaimana teknis penyelesaiannya. Nah, hari ini ada yang saya sampaikan tadi teknis secara non-hukum dengan hukum. Pernah terjadi antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar yang tadi saya diskusikan dengan Pak Ali pada saat paripurna. Jadi Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri itu bersengketa terkait dengan tapal batas pengelolaan Gunung Kelut. Kemudian provinsi difasilitasi, akhirnya provinsi menerbitkan SK memenangkan Kabupaten Kediri pengelola penuh Gunung Kelut. Akhirnya Kabupaten Blitar merada, tidak terima. Akhirnya bentuk ketidakterimaan apa? Protes apa? Mengajukan gugatan ke PT UN Surabaya. Dari hasil gugatan itu dimenangkan, tidak dimenangkan siapa-siapa, kembali ke status quo, kembali ke kondisi semula. Sehingga dengan penerbitan keputusan PT UN tersebut, maka menghendaki pemerintah provinsi untuk mencabut SK yang sudah dikeluarkan. Ini cerita. Nah, ini proses yang harus dilakukan dalam proses sengketa. Ketika kemudian tidak mengajukan melalui peradilan, langsung dihandle oleh Mendagri. Mendagri punya kekuatan di sini, punya kewenangan. Ketika misalnya kewenangan Mendagri tapal batas Banyuwangi selesai, tapi ketika kemudian tapal batas Banyuwangi dimiliki berdua dengan Bondowoso, ini masih belum selesai. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tentu tidak kemudian serta-merta kita mendemo dan seterusnya, tidak. DPR juga tidak punya kewenangan. Caranya adalah uji material terkait dengan hasil Permendagri yang menetapkan batas wilayah dibagi dua. Itu tahap terakhir sudah. Maka solusinya adalah, saya sepakat ini bagian dari cara kita berdemokrasi. Saya dari pimpinan fraksi PKB, kemudian Pak Michael dari Demokrat, ini memang sudah berupaya bagaimana interpelasi ini dijalankan terus bergulir. Dan interpelasi ini tidak serta-merta lancar, Pak. Kalau di paripurna kemudian gagal, ya sudah selesai. Sebagian besar, setengah dari yang hadir kemudian tidak terima, ya sudah selesai. Atau kemudian tidak dihadiri 26 dari anggota, ya tidak bisa dilanjutkan. Ini skema tentatif yang harus kita pahami bersama bagaimana cara penyelesaian urusan ijen. Tapi kita semua sepakat jangan sampai ijen itu bukan kepada Bondowoso. Nah, tadi Pak Nuli sudah punya cara tersendiri, tapi kalau